Pemirsa, selamat datang di Ragam Cerita. Seperti biasa, kita akan mengulik berbagai kisah yang terjadi di sekitar kita. Sebelum itu, kita akan intip dulu update kasus COVID terbaru di Indonesia. Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat kasus corona di Indonesia bertambah 13.737 kasus positif baru dengan total meninggal dunia sebanyak 54.662 orang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berjalan seiringan dengan penanganan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Diharapkan pemerintah terus bisa menyasar penduduknya untuk melakukan vaksinasi agar herd immunity meningkat dan proses ekonomi berjalan cepat. Memang pandemi COVID-19 terus menyasar dan berdampak di seluruh sektor, bahkan sektor ekonomi. Dan apa kabar para pelaku-pelaku usaha di sekitar kita? Tak sedikit mereka sampai gulung tikar hanya karena tidak bisa mengejar omset dan tidak bisa memenuhi lagi kebutuhan karyawannya. Ya, dan pemirsa, kali ini Ragam Cerita sudah kedatangan tamu spesial dari Osing Deles. Selamat datang Bapak Edwin selaku manajer dari Osing Deles. Saya izin buka masker ya? Iya, boleh Bapak. Ya, jadi pemirsa Osing Deles ini adalah, kalau bisa dibilang adalah surganya oleh-oleh dari Kota Banyuwangi. Beragam jenis oleh-oleh ini tersedia di Osing Deles, mulai dari kerajinan tangan, makanan, batik, hingga produk fashion. Bahkan ada kaos yang bertuliskan khas Kota Banyuwangi ini yang jadi incaran utama para wisatawan. Benar Bapak begitu? Iya, terima kasih. Oke Bapak, sebelum kita jauh berlanjut membicarakan masalah perekonomian dan hal-hal yang sudah Bapak kerjakan bersama tim untuk bertahan di tengah pandemi ini, kita akan bincang-bincang santai dulu. Kenapa namanya Osing Deles, Pak? Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu untuk karena baru buka ya, Iya. Vision baru operasi beberapa minggu. Betul. Saya ucapkan selamat. Semoga menjadi media yang mampu mempromosikan wisata dan ekonomi Banyuwangi di masa pandemi ini, juga sebagai salah satu pionir untuk bangkitnya pariwisata dan ekonomi Banyuwangi di masa pandemi. Amin, terima kasih. Jadi gimana? Kenapa namanya Osing Deles? Oke, jadi Osing Deles ini diambil kalau Osing dan Deles ya. Jadi Osing itu adalah suku asli Banyuwangi. Jadi ada beberapa suku yang tinggal di Banyuwangi itu yang disebut orang banyak suku aslinya adalah Osing. Nah, Deles itu kalau diartikan adalah banget. Jadi artinya itu Osing banget. Osing banget. Osing banget. Jadi ini yang penasaran kenapa namanya Osing Deles, artinya Osing banget. Osing banget. Jadi Banyuwangi kalau banget ya, Pak, Jawa ya? itu Jawa Tulen. Jadi Jawa Osingnya Tulen. Osing top, Osing banget. Udah mentok Osing nyel. Osing mentok. Ya, jadi bisnis utamanya Osing Deles ini sebenarnya apa? Apa yang Jadi difokusin? Osing Deles ini kami awalnya adalah kaos khas. Jadi kami itu produk awalnya itu kaos khas tahun 2013. Dengan berkembangnya pariwisata Banyuwangi juga, kami sebagai salah satu yang terkena efek dominonya dari perkembangan pariwisata. Ketika tamu juga mulai banyak, 2013 kami awal itu masih di Jalan Juanda di Jajak Alam Tempolo Merah. Setelah itu tahun 2015 baru kita operasional di Banyuwangi Kota di Jalan Kiai Haji Agus Salim di belakang Utak itu. Baru di sana kita mulai berjualan, ditambahkan produknya yang awalnya cuma kaos khas. Setelah itu kami kerjasama dengan UMKM Banyuwangi, itu produk-produk mereka kita display di tempat kami. Ada batik, ada kerajinan, sama makanan khas Banyuwangi. Total UKM itu jadi kita berpartner sebanyak 220 UMKM dari Banyuwangi. Wah. Yang displaynya produknya dari Osing Deles. Jadi itu fokusnya Osing Deles sendiri kaos tadi ya Pak ya? Jadi awalnya produk kaos, sekarang bertransformasi menjadi oleh-oleh. Lalu tahun 2017 kita mulai ada unit bisnis baru lagi, yaitu restoran dan cafe di lantai 2 di lokasi yang sama, di lantai 2 dan lantai 3. Jadi sudah sekitar 220 UMKM yang bergabung bersama Osing Deles. 220 UMKM. Kaosnya Osing Deles. Lalu berikutnya ada brand-brand anakan lagi. Jadi anak brandnya itu ada Bingka,
lalu ada Using People. Oke, ini banyak banget ini ya Pak ya, fokusnya harus terbagi banyak sekali nih. Iya, jadi kita intinya main di salah satu industri kreatif itu juga tidak bisa stuck di satu produk aja. Jadi sehingga ketika perkembangan zaman sudah mulai berjalan, lalu permintaan konsumen juga sudah mulai bermacam-macam, kita juga harus memfasilitasi supaya tidak tenggelam. Ya, berusaha memenuhi pemenuhan konsumen ya Pak, kebutuhan konsumen. Sekarang apa lagi? Pengennya nambah apa lagi yang single? Karena gini, selama masa pandemi kita juga sudah mencoba untuk beradaptasi. Karena di sini kan kita ketika pandemi ini banyak sekali perilaku masyarakat yang berubah. Mulai dari yang biasanya nongkrong keluar itu dibebaskan, sekarang juga harus dibatasi. Lalu penggunaan yang orang biasanya HP ini, sebelumnya penggunaan HP juga sudah sangat luar biasa sebetulnya di masyarakat. Namun dengan adanya pandemi, karena juga banyak orang yang stay di rumah, penggunaan gadget juga bertambah juga. Sehingga kami juga harus memanfaatkan apa aja yang ada di dalam gadget tersebut, mulai dari media sosialnya, mulai dari strategi marketingnya, dan banyak hal yang kita sesuaikan di masa pandemi. 2013 berarti kalau sekarang sudah berjalan 8 tahun. Iya, 8 tahun ya Pak. 8 tahun untuk Usingles-nya. Siapa yang menginisiasi pertama kali untuk Usingles ini? Jadi begini, owner owner kami itu adalah Pak Burhan dan Dr. Zunita yang mempunyai Usingles ini. Awalnya kami melihat itu Banyuwangi tahun 2011 atau 2012 ketika Pak Anas pertama kali menjabat, itu kan fokus pembangunan itu pada pariwisata. Kami melihat pariwisata sudah mulai dibangun, mulai dari infrastrukturnya, tempat wisatanya, festival-festivalnya, sehingga tamu-tamu datang ke Banyuwangi. Namun waktu itu kami melihat belum ada oleh-oleh yang representatif bagi tamu-tamu yang datang ke Banyuwangi. Kalau dalam pilar pariwisata itu kan ada something to visit, sesuatu yang harus dikunjungi, something to see, sesuatu yang dilihat, dan something to buy. Kita masuk ke something to buy-nya itu, jadi kita mencoba untuk jadi tempat oleh-oleh yang representatif, seperti kalau di Bali itu ada di ini ya, Joger atau Krishna. Kalau di Jogja itu ada Dadado dulu. Hanya saja ini juga butuh diferensiasi, perbedaan dari tempat oleh-oleh di kota-kota lain itu, mesti di Joger maupun di Dadado. Kalau mereka mungkin hanya menyasar tamu-tamu wisatawan, tapi kami di sini juga harus menyasar tamu lokalnya, artinya masyarakat lokal juga harus kami sasar. Kenapa? Satu, yang pertama, Banyuwangi ini karakter wisatanya itu masih season, jadi hanya di season-season tertentu. Ada di masa-masa bulan-bulan di mana masih sepi, sehingga kalau kami hanya menyasar wisatawan, ketika di bulan-bulan sepi otomatis akan terganggu penjualannya kan. Sehingga kaosnya itu kami juga desain supaya masyarakat makainya juga bangga. Jadi kalau bisa dilihat, yang kelihatan aja kalau teman-teman datang ke Bali melihat kaos Joger itu dipakai orang asli Balinya itu jarang sekali kan. Pasti banyak wisatawan yang pakai. Tapi kalau di Banyuwangi yang pakai kaos Usingles itu banyaknya juga orang lokal. Nggak cuma wisatawan ya Pak ya? Jadi kita menyasarnya di situ. Oke. Wah, ini keren sih kalau udah menggandeng UMKM. Jadi mereka juga punya tempat. Karena memang biasanya UMKM ini bingungan tempat ya Pak ya untuk display dan promo produknya sendiri. Jadi begini, kami memang dari awal ketika mulai tempat kami itu mulai rame, sebenarnya kalau berpikir secara bisnis, mungkin orang kebanyakan ketika ini ada peluang untuk permintaan, ada makanan, ada batik, ada kerajinan. Kalau kita buat sendiri, margin bakalan lebih besar kan untungnya. Cuman kami di sini ingin bergerak bersama UMKM yang ada di Banyuwangi, sehingga kami membiarkan mereka untuk main di sana, sehingga hanya kaos yang kami bikin untuk oleh-oleh jatahnya teman-teman UMKM, supaya semuanya dapat kebagian ya, kebagian rotinya itu dapat semua. Kalau udah kebagian rotinya dapat semua, ketika ada apa-apa juga
kami ya bareng-bareng bersama Iya. untuk memikirkan gimana nanti solusinya ketika ada masalah. Ya, tadi udah dibahas mulai dari targetnya menyasar semua ya Pak ya, nggak Ya. cuma wisatawan asing, Benar, tapi orang warga lokal. juga harus pakai dan bangga sama produk Benar-benar kotanya sendiri. Iya, benar. Kita mulai beralih ke pembahasan yang sedikit serius. Di masa pandemi ini pasti punya cerita dan tantangan sendiri daripada usaha-usaha sebelum pandemi. Siap, siap. Caranya yang tadi mungkin digunakan, apa menggunakan sudah ada online shopnya? Jadi begini, saya kalau boleh sedikit cerita Iya. ya, ketika pertama kali nasional ya, secara nasional itu COVID, kalau tidak salah tanggal 1 Maret, Sekitar awal bulan- Maret, iya. awal Maret itu mulai COVID udah mulai masuk ke Indonesia. Lalu saya masih ingat tanggal 15 Maret tahun 2020 itu surat edaran pertama turun dari Bupati Banyuwangi untuk lockdown ya, bahasanya dulu lockdown. Iya. Itu tempat wisata ditutup, sehingga kami yang memang sebagian besar juga penghasilan itu berdasarkan kedatangan pariwisata, secara otomatis pasti ada terdampak. Iya. Jadi terdampaknya itu di bulan Maret April itu lumayan parah, bisa sampai penurunan omset itu 80-90%. Sehingga ketika awal-awal itu masih pada fase penolakan artinya masih berharap ini hanya berjalan 1, 2, 3 bulan saja. Lalu juga karena ini juga sesuatu yang tidak diprediksi oleh Iya. siapapun, kami juga tidak ada persiapan dalam menghadapi COVID-19 awalnya. Lalu setelah mulai adanya new normal ya, fase new normal, mulai ada pembebasan mobilitas sedikit demi sedikit, akhirnya kami pada fase udah menerima adanya COVID ini memang ada, dan kalau masih mereject terus juga kita nggak akan berkembang. Hanya kita mulai mencari cara-cara bagaimana COVID ini yang jadinya orang-orang ini berpikir adalah sebuah ancaman, kita jadikan sebagai peluang. Kita melihat bahwa yang saya jelaskan tadi, perubahan perilaku masyarakat itu sangat ini ya, terpengaruh dengan adanya COVID itu. Mulai dari contohnya yang paling kecil itu, misalkan kalau media sosial kita itu sudah menggunakan dari awal media sosial. Hanya saja memang kaos kami ya, kaos Indoles itu memang kami tidak melakukan penjualan secara online. Ya, jadi artinya pembelian itu hanya bisa dilakukan di offline. Jadi ketika ada online, selama ini memang kami tidak lakukan itu untuk menjaga eksklusivitas produk kami. Nah, ketika adanya pandemi ini, mau tidak mau kami harus mengikuti, karena tamu itu tidak bisa datang ke toko kan, sehingga ada beberapa produk, anakan produk itu seperti Osinipun, Hingkap, dan produk teman-teman UMKM itu kita kemas supaya bisa dipasarkan secara online melalui baik itu penjualan melalui Instagram ya, melalui WhatsApp teman-teman marketing, sampai dengan menggunakan optimalisasi marketplace kita, Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Itu yang kami lakukan untuk yang di online. Kalau yang restoran sama juga, ketika tamu juga dibatasi untuk datang. Waktu awal-awal itu bahkan tidak boleh dine-in, makan di tempat. Harus take away. Harus take away kan, sehingga kami juga harus mengoptimalkan aplikasi pesan antar yang sudah ada, misalkan GoFood. Jadi banyak promo yang kami gunakan untuk trigger ya, untuk men-trigger konsumen melakukan pembelian secara take away atau pesan antar. Kayak gitu. Lalu kami juga sempat selama pandemi berjalan 9 bulan itu, karena kami melihat ini kan pasarnya yang masih bisa dikelola itu adalah pasar lokal, sehingga ketika pasar lokal di Banyuwangi waktu pandemi ini juga teman-teman yang masih ada perputarannya itu adalah teman-teman menengah sampai menengah ke bawah. Jadi kami bikin di lantai 3 itu semacam angkringan untuk menyasar teman-teman muda dengan harga
harga murah, yang bisa disebut harga murah, ya itu juga lumayan membantu untuk paling tidak kami bisa operasional, bisa tetap operasional. Berarti tidak ada yang berubah ya Pak, kalau isi dari produk Osing Deals ini tidak ada yang berubah selama pandemi? Tidak ada yang berubah, cara pemasarannya cara saja? penyasarannya berbeda. Ada yang berubah, kita sesuaikan, misalkan di restoran. Iya. Di restoran ini karena sebelumnya kita wisatawan itu banyak, sehingga menu-menu seperti menu tradisional itu seperti pecel pitik, rujak soto itu kan ada di tempat kami. Kami melihat karena pasar wisatawannya itu turun, menu ini tidak kami pertahankan. Kenapa tidak kami pertahankan? Satu, pasarnya memang sudah tidak. Iya. Kalaupun tetap dipertahankan, menu ini menggunakan bahan yang spoil. Spoil itu tingkat kadaluarsanya itu cepat. Jadi kalau nggak laku pasti terbuang. Sehingga menu-menu tersebut yang menggunakan bahan baku dengan spoil, tingkat spoilnya tinggi itu kami kurangi, bahkan kami hilangkan. Jadi kami menggunakan menu-menu yang memang tingkat spoilnya rendah. Sehingga ketika penjualannya turun masih bisa digunakan di besoknya. Jadi penyesuaian-penyesuaian seperti itu. Itu strategi-strategi yang digunakan bersama dengan tim ya Pak ya, untuk tetap bertahan di masa pandemi. 80-90% pengurangan omsetnya. 3 bulan sampai dengan 5 bulan pertama. 3 sampai 5 bulan pertama kasus COVID. Iya. Berarti sekitar Maret, April, Mei, Juni. Sampai bulan Juni ya Pak ya. Itu Juli sudah mulai naik sedikit-sedikit 30, 40 sampai. Berapa kali rapat itu Pak? Ya, kalau 1 bulan akhirnya kita Zoom meeting bolak-balik sama teman-teman. Karena gini, karena kami selalu sama tim, sama teman-teman ini berusaha bahwa yang kita rasakan ini juga dirasakan orang lain. Artinya kita tidak sendirian. Itu yang pertama. Yang kedua, masih patut disyukuri kita itu dengan jumlah karyawan sebanyak 65 itu selama pandemi alhamdulillah tidak ada yang di PHK. Tapi kami melakukan komitmen dengan karyawan. Komitmen artinya selama pandemi karena operasional menurun, kami juga mengurangi hari kerja mereka, lalu disesuaikan dengan gaji. Hari kerja yang dikurangi itu mereka boleh misalkan mencari tambahan di luar, itu juga boleh. Itulah jalan tengah yang bisa kami berikan untuk menghindari PHK. Ya. Menghindari PHK karyawan. Jadi ada pengurangan gaji? Ada pengurangan gaji. Pengurangan gaji dan jam kerja ya Pak ya? Hari kerja. Kalau jam kerja tetap, tapi hari kerjanya 1 bulan biasa kan teman-teman masuk 26 hari kerja kan? Iya. Jadi kita kurangi sebanyak 15 hari kerja. Sampai ya mulai dari 10 hari, 15 hari sampai sekarang kurang lebih sudah 80% lah maksudnya. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang kami masih belum begitu. Kalau dibandingkan ya dengan masa pandemi sebelum pandemi masih jauh. Artinya kita masih di angka 50-60%. Jadi tapi tetap kita bisa operasional lah, bisa bertahan dengan efisiensi dengan juga cara-cara promosi yang inilah yang berbeda. Sudah ada berapa tempat atau memang sengaja ada tempat yang digunakan untuk kerjasama bersama Osing Deals untuk menaruh produk atau nggak ada Pak? Kalau produknya kami kebetulan sementara ini masih dijualnya di Osing Deals. Hanya saja kami kalau berbicara tentang kerjasama atau partnership itu dengan banyak aspek. Mulai dari yang pertama itu kami yang jelas kalau tempat oleh-oleh ini dengan travel agent. Jadi gini, kalau marketnya ini kalau saya boleh cerita, jadi tempat oleh-oleh itu ada agak sedikit berbeda cara pemasarannya dengan mall umum atau toko modern lainnya. Kalau toko modern lainnya ini kan menyasar orang lokal dengan harapan ketika misalkan diberi diskon bisa melakukan repeat order. Tapi kalau kita oleh-oleh yang pasarnya itu ada wisatawannya, kita beri diskon pun belum tentu melakukan repeat order karena kembali lagi ke Banyuwangi kan belum tentu, kan? Karena nunggu dia ada waktu jalan-jalan lagi dan sebagainya. Yang tetap itu adalah travel agent, sehingga kami bekerja sama dengan travel agent itu karena mereka yang sama,
drivernya tetap nganterin, guide-nya tetap nganterin, tour leadernya tetap nganterin. Itu travel agent yang membernya itu nasional, hitungannya sekitar kalau sekarang ada 6.000 member. Kita setiap travel agent itu, setiap guide itu punya member dari Los Angeles, yang sekarang kalau di database ya sekitar 6.000 lah. Itu jadi kerjasama dengan travel agent. Lalu aspek-aspek yang berkaitan tentang wisata, mulai dari tempat wisata. Lalu tempat wisata itu kita bisa join tukar inilah voucher ya. Jadi misalkan yang berwisata di tempat A dapat vouchernya Los, begitu juga di tempat kami dapat vouchernya tempat wisata ketika pembelanjaan tertentu. Lalu dengan hotel kita juga bekerja sama, termasuk media. Jadi Banyuwangi Vision ini habis ini harus ada MOU dengan Osing. Itu ya Pak ya, terima kasih, dicatat ya. Harus ada MOU dengan Osing. Selain permasalahan finansial, kalau finansial itu pasti kayaknya Pak ya, di masa pandemi ini jelas turun. Siap. Selain permasalahan finansial yang di masa pandemi yang bikin pusing. Yang kalau bikin pusing sih enggak juga sih, cuman gini, yang kita harus lumayan repot adalah menjaga protokol kesehatan. Itu yang lumayan repot sih, harus mengatur bagaimana konsumen ini tetap jaga jarak ya kan. Bener. Karena kan kalau sebelumnya makan di resto bebas, yang pacaran ini bisa deket-deketan tidak mungkin kita pisahkan kan? Sekarang harus dipisahkan paling tidak 1 meter. Nah, itu lumayan susah untuk ini mengingatkan dua sejoli yang sedang kasmaran kalau di restoran. Berarti masih banyak melanggar? Oh ya, saya mungkin bukan melanggar tapi lupa ya kalau ada prokes. Jadi itu lalu prokesan juga harus ada. Waktu awal-awal lumayan susah. Kita misalkan di awal itu kan hand sanitizer itu langka, lalu termogan, alat pengukur suhu itu harganya juga sudah ya nggak masuk akal. Masker juga nggak masuk akal. Jadi waktu awal-awal kita kesusahannya itu untuk menjalankan prokes, tapi dari sisi alat-alat ya atau barang-barang yang digunakan untuk mendukung prokes itu susah. Jadi sekarang sudah mulai banyak, sudah mulai tidak ada kelangkaan ya. Kita akhirnya terbiasa untuk pakai masker, terbiasa untuk jaga jarak, terbiasa untuk disiplin setiap yang masuk menggunakan termogan dan sebagainya. Berarti kebiasaan new normalnya sudah mulai terasa sekarang ya Pak? Dan alhamdulillah untuk sekarang kami karyawan sudah 99% sudah divaksin. 99% kemarin ada program vaksin untuk pelaku pariwisata. Betul. Yang dilakukan di GOR itu alhamdulillah kami juga dapat slot, dapat jatah. Teman-teman juga semangat untuk mendukung pemulihan ini. Jadi 99% sudah divaksin untuk seluruh karyawan Osinkres. Tantangannya itu ya Pak ya? Siap. Jadi untuk membiasakan konsumen, membiasakan untuk konsumen, baru, membiasakan karyawan juga. Berarti tidak dari 65 ya, 65 karyawan. Ya, total 65 karyawan tidak ada yang di PHK di Osinkres. Tidak ada yang di PHK kecuali yang mengundurkan diri. Oh ada yang mengundurkan diri. Berapa orang Pak? Ya bisa dihitung sehari lah, mungkin sekitar 2 atau 3. Berarti masih ada sekitar 60-an ya sekarang. 65 ini kondisi sekarang. Jadi kondisi sekarang 65. Sebelumnya ya bisa 70. Hampir 70-an lah ya Pak ya. Sekarang 65. Yang dihindari dari masa pandemi ini apa? Yang kemungkinan terburuk yang harus tim siapkan untuk menghindari hal tersebut? Jadi begini, kami itu pandemi itu kan tidak ada yang tahu kapan selesai. Betul. Itu yang pertama. Jadi kalau sekarang kita masih mengharapkan metode-metode lama dalam menjalankan bisnis itu juga keliru dengan harapan nanti bakalan selesai, udah kita tunggu saja. Itu nggak bisa karena selesainya ini nggak ada yang tahu. Sehingga apapun yang bisa dilakukan sekarang ya, seluruh inovasi, seluruh kreativitas yang bisa mendukung bisnis dan operasional tetap berjalan, kita lakukan. Kalau ngomong yang paling menakutkan apa ya, nggak bisa diprediksi juga gitu loh, nggak bisa diprediksi juga. Contohnya kemarin kita juga sudah mulai longgar dengan new normalnya itu. Baru-baru ini juga
ternyata naik lagi kan Banyuwangi, Iya. naik lagi, kita juga harus menyesuaikan lagi. Jadi ya kita paham pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan tujuan tertentu sehingga untuk mendukung ini supaya angka COVID juga tidak bisa terlalu tinggi, ya kita mengikuti apa yang diminta pemerintah melakukan rem gitu ya, kita ikuti juga. Untuk awal-awal COVID, pas ada penutupan kah Pak dari Los Angeles? Penutupan outlet? Kalau kami tidak pernah melakukan penutupan, hanya mengikuti jam operasional yang diminta oleh pemerintah, yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi waktu awal itu kita diminta untuk buka sampai dengan jam 8 untuk restoran, ya kita ikuti sampai dengan jam 8. Untuk diminta hanya melayani take away, ya kita ikuti juga. Jadi kalau tutup alhamdulillah kita masih belum pernah. Jadi kalau menyesuaikan kita mengikuti. Kalau bulan-bulan yang paling riskan, yang paling terasa kalau omset ini menurun, mulai bulan apa Pak? Mulai bulan awal, mulai bulan April, Mei, Juni, April itu sudah mulai terasa. Sekarang juga masih terasa juga. Masih terasa, tapi sudah mendingan Tapi ya? ya kalau luka ya sekarang sudah kering lah paling enggak. Jadi cuma kalau disentuh dikit ya luka lagi gitu. Ini baru settle berarti ya Pak ya? Baru mulai lah, kita sudah kalau dibanding tahun lalu, tahun ini jauh lebih baik. Berarti untuk tetap menjaga karyawan bisa memenuhi kebutuhan finansialnya sendiri, karena kan mereka di belakang yang sindilis itu bukan hanya 2 orang owner ya. Betul. Di belakangnya ada karyawan, di belakangnya karyawan ada keluarganya karyawan. Iya betul. Belum lagi di belakangnya teman-teman UMKM, ada keluarganya teman-teman UMKM, ada karyawan. Jadi banyak yang berkaitan di bisnis ini, sehingga kami di tim dengan bersama teman-teman juga ada berupaya semaksimal mungkin supaya pandemi ini kita bisa paling tidak seperti yang saya jelaskan tadi, paling tidak kami operasional bisa tetap jalan. Nah, kalau ngomongin laba ya jelas minim, supaya orang-orang tadi yang di belakang itu tidak sampai kebingungan ketika masa pandemi. Setidaknya bisa memenuhi kebutuhan karyawan Ya, itu sudah. Sudah alhamdulillah. Alhamdulillah ya, teman-teman kita biasakan bersyukur karena Iya betul. di luar sana di masa pandemi, apalagi ini ya aspek pariwisata itu sudah banyak sekali untuk teman-teman PHK, karyawan-karyawan yang dirumahkan bahkan di PHK. Iya betul. Capek ya Pak? Dan kita yang penting kita berjuang bersama, artinya semua yang kita rasakan ini juga dirasakan semua orang, yang penting tetap semangat semua ya, karena pasti namanya badai itu pasti ada ujungnya, itu yang jelas. Cuman ujungnya ini ada di mana memang masih belum tahu, tapi kami yakin pasti ada selesainya. Jadi ada banyak perubahan kebijakan selama pandemi untuk di outlet. Ya, yang jelas fokus, lalu mengenai pemasaran yang sekarang lebih bermanuver ke pemasaran online, lalu juga banyak hal-hal yang kita lakukan yang sebelumnya belum pernah dilakukan, seperti halnya ini waktu Lebaran, kita kan contoh ini ya, waktu puasa itu kan restoran itu lagi panen-panennya, harusnya kan dengan buka bersama, kan. Sekarang waktu Lebaran di COVID tahun pertama itu tahun 2020 itu kan nggak boleh kita melayani dining, sehingga ya bukan hanya sepi, nggak ada orang ketika buka bersama. Sama sekali tidak ada orang ya Pak. Yang bisa kami lakukan waktu itu, kami menyasar teman-teman di bagian produksi punya inovasi, yaitu membuat kue Lebaran. Jadi lumayan ada hampers kue Lebaran itu lumayan ini sangat laku keras. Yang tahun lalu, tahun ini kami perbaiki juga, kami perbaiki lagi dengan kemasan yang lebih modern lagi. Jadi ya di angka ratusan lah untuk hampers yang kita laku selama Lebaran. Berarti di hampers ya Pak ya? Di hampers. Benar. Kalau untuk produk UMKM sendiri, apa ada yang berbentuk makanan kering? Ada, makanan khasnya itu kalau Banyuwangi itu kan sale, bagia, gorben itu kan makanan-makanan yang umum, jadi oleh-oleh untuk di Banyuwangi. Itu harus dikurangi berarti selama pandemi. Kalau selama pandemi dikurang, ya kami menyesuaikan karena memang
tidak ada wisata, jadi ya yang sebelumnya bisa dalam 1 minggu 1 UMKM itu kita bisa order bisa lebih dari 1 kali ya, 2 bahkan sampai 3 kali. Bahkan kalau yang rame itu bisa 5 kali bisa dalam 1 minggu itu kita order. Sekarang ya 1 kali aja ini belum tentu habis barangnya. Jadi begitu ya, kami sesuaikan dan alhamdulillahnya teman-teman UMKM juga masih percaya, masih mau mendisplay produknya di tempat kami. Mereka juga alhamdulillahnya memahami dan mereka juga menyesuaikan yang sebelumnya kalau barang-barang produknya mereka itu kan sasarannya oleh-oleh untuk wisatawan. Wisatawannya udah nggak ada. Mereka juga sama menyesuaikan, coba berjualan untuk yang bisa disasar untuk masyarakat lokal. Kayak gitu. Yang paling riskan berarti memang produk yang makanan ya Pak ya? Iya, paling riskan makanan karena kan expirednya kan sudah ada lama kan. Sehingga ya kami koordinasi untuk ini advice ke mereka produksinya bisa dikurangi. Jadi selama kami itu ketika misalkan pas kondisi low season itu pasti ada announcement ke teman-teman UMKM. Ini misalkan kondisi puasaan ini kan tamu wisatawan turun, pasti kami announcement untuk supaya produksinya itu nggak begitu over. Untuk karyawan sendiri semuanya berasal dari kota Banyuwangi atau ada yang dari luar Banyuwangi? Kalau sebelumnya masih ada yang dari luar Banyuwangi, kalau sekarang sih saya rasa 100% dari Banyuwangi semua. Jadi tidak ada work from home dari sendiri. Kalau WFH itu ini ya, untuk WFH juga. Jadi work from home itu tidak ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara WFH. Contohnya misalkan teman-teman produksi di kitchen kan nggak mungkin masak di rumah terus habis itu ada pesanan dibawa diantar, itu kan nggak mungkin, ya kan? Apalagi ini teman-teman pramuniaga ya kan? Terus ada tamu masa pelayanannya video call kan nggak mungkin juga. Jadi ada beberapa jenis pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara work from home. Kalau misalkan teman-teman dari kantor admin itu masih bisa dilakukan di rumah, itu masih bisa. Sehingga ya yang dilakukan dengan berkurangnya hari kerja itu orang dalam 1 kali shift itu juga berkurang untuk menjaga jarak kayak gitu. Untuk kontrol dari atasan sendiri kepada karyawan masalah protokol kesehatan itu ada berapa kali dilakukan dan apa saja yang dilakukan? Kalau prokes itu awalnya memang kami susah untuk mengingatkan karena kan ini ya pakai masker ini terus saja. Bahkan yang pertama kali itu bukan hanya pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan, ya, lengkap sekali. Jadi lumayan ya teman-teman merasa tidak nyaman. Apalagi untuk yang di operasional ya, di bagian pelayanan di restoran kan harus melayani ini itu, terus mereka juga banyak mobilitas, jadi banyak peringatan, lumayan panas juga. Jadi menyesuaikan awalnya susah, tapi ya kami juga harus butuh trust ke konsumen, sehingga mereka lambat laun juga paham ketika kita melakukan prokes dengan tertib, konsumen juga trust ke kita juga bertambah. Kalau udah bertambah gitu, jadi selama masa pandemi mau coba main Los Angeles, mau datang Los Angeles juga nggak ragu konsumen. Iya. Berarti yang dianjurkannya itu untuk yang paling susah adalah kebiasaan baru untuk mulai prokes. Di awal. Setelah itu mereka tanpa ini udah masker otomatis masuk area kerja dipakai, terus hand sanitizer juga ada di tiap titik itu ada. Termasuk program security mau teman-teman karyawan maupun konsumen yang masuk wajib disuruh. Itu ya awal susah di awal aja. Setelah itu berjalan dengan sendiri. Termasuk ini ya Pak ya, anjuran untuk melakukan vaksinasi itu nggak susah sudah dilakukan? Ya ada beberapa namanya ini ya. Vaksinasi itu kan masih teman-teman ada yang bukan hanya teman-teman ya, maksudnya orang di luar banyak itu masih yang mempertanyakan takut bagaimana sih vaksin ini. Ya, tapi tetap kita persuasif, kita melakukan pendekatan. Teman-teman yang masih takut divaksin, kita kasih penjelasan kenapa untungnya divaksin. Ketika udah divaksin nanti dampaknya ke perusahaan, lalu dampaknya ke teman-teman seperti apa. Ya alhamdulillah
karena juga teman-teman mayoritas juga banyak yang mau divaksin, yang nggak mau ini juga akhirnya ikut juga. Jadi 99% ada 1% di mana belum bisa divaksin kemarin karena masih sakit dan sebagainya. Jadi sudah aman ya Pak ya untuk protokol kesehatan dari karyawan Osindles sendiri? Alhamdulillah sudah kami jaga untuk protokol kesehatan. Kalau berbicara lagi masalah usaha dari Osindles, kalau sebelum pandemi pasti ada kegiatan offline bersama, mungkin ada event atau seminar. Iya. Selama pandemi ini benar-benar berkurang? Selama pandemi kami juga tetap sih untuk event itu, bahkan sebelumnya ada event yang tidak kami lakukan sebelum pandemi. Selama pandemi, kalau misalkan kami sebelum pandemi dulu kan jarang sekali menyasar event-event online, online seperti seminar, Zoom meeting dan sebagainya, itu banyak kami lakukan. Kami pernah melakukan pelatihan masak secara online, itu dari teman-teman produksi bikin kue untuk ibu-ibu yang ingin bikin kue di rumah, kami ada itu. Lalu ada turnamen game-game online seperti Mobile Legends, itu kami lakukan. Jadi dipandu secara online, itu ada offline-nya juga. Seminar-seminar yang menggandeng beberapa instansi juga kami juga lakukan. Sebenarnya banyak event yang bisa dilakukan selama pandemi itu. Yang penting gini, kami itu eventnya mungkin tidak bisa melakukan, harapannya direct selling langsung itu nggak bisa, tapi paling tidak dengan adanya event itu untuk menjaga top mindsetnya konsumen supaya Osindles ini masih ada, masih berjalan sama pandemi, ya untuk branding gitu. Kalau dulu masih bisa buka stand ya Pak ya, kalau misalnya ada event ya Pak ya. Sekarang ya harus berganti itu tadi. Yang event paling besar yang pernah dimasuki Osindles apa Pak? Saya kalau ini ya, di Banyuwangi itu sih kami untuk Banyuwangi Festival ya, Banyuwangi Festival itu ya beberapa kali support untuk misalkan Banyuwangi Jazz Festival itu, kalau saya nggak salah sekitaran dia tiap tahun itu kami Banyuwangi Festival itu support sebanyak 2 atau 3 kali kalau nggak salah. Lalu ada lagi di event-event yang lainnya seperti event, kalau di Banyuwangi kan ada festival kopi itu ya, biasanya kami juga support juga dan banyak hal lah. Lalu juga mungkin proposal yang dari teman-teman baik dari sekolah maupun perguruan tinggi itu biasanya kami juga support juga. Ya selama kami bisa kolaborasi, kami lakukan kolaborasi. Selama bisa dikolaborasikan, Osindles siap berkolaborasi. Siap. Kalau tadi sudah bahas mengenai riwahnya selama masa pandemi, apa yang akhirnya yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil dari pandemi ini apa Pak? Jadi gini, yang pertama karena ini ya, pandemi ini adalah sesuatu yang tidak diprediksi oleh siapapun. Sehingga kalau sekarang sudah terjadi seperti ini, teknologi ini nggak bisa ditinggalkan. Itu yang pertama. Jadi inovasi dan kreativitas itu selama pandemi itu orang dipaksa berkali-kali lipat lagi untuk berpikir keras bagaimana bisa bertahan di masa pandemi. Itu yang pertama. Lalu adalah syukur, rasa syukur yang sebelumnya mungkin banyak mengeluh ketika teman-teman ketika ada tamu, terus habis itu banyak sekali kan pekerjaan yang harus dikerjakan ketika rame. Sekarang ketika tidak ada tamu, lebih merasa capek lagi karena nggak ada hal yang dilakukan. Ya itu dapat rasa bersyukurnya di situ. Itu yang bisa diambil. Ya hal positifnya berarti udah semakin bisa mengoperasikan gadget ya Pak. Semakin bisa memanfaatkan. Akhirnya teman-teman ya kita upayakan juga. Sebelumnya sebelum pandemi itu teman-teman karyawan kan memang tidak boleh menggunakan handphone selama bekerja. Jadi sekarang kita perbolehkan, satu karena di masa pandemi juga otomatis kan penghasilan berkurang yang dari perusahaan. Biarkan mereka untuk menggunakan handphone supaya bisa ya, jualan online. Kami sarankan apa yang bisa dijual selama halal ya dilakukan. Lalu membantu promosi kami juga yang sebelumnya kami hanya promosinya itu mungkin lewat media sosialnya Osindles saja. Sekarang teman-teman juga wajib untuk ketika ada Osindles punya konten yang harus diposting, mereka juga harus posting juga. Osindles ini untuk media sosialnya ada di Instagram. Kami ada YouTube, ada di Instagram, ada Facebook.
yang nggak ada ini aja Friendster. Kalau masih tahu Friendster, aplikasi ya, lama itu ya Pak ya. Jadi itu Mirip kami Facebook. insya Allah ada semua. Sudah tersedia lengkap. Dan sekarang untuk produk-produk dari Osingles sudah bisa dilakukan secara online. Udah bisa melayani online. Secara online. Kalau dulu masih belum ya Pak ya. Dulu masih banyak ditolak kalau mau beli online. Iya benar. Sekarang online bisa menghubungi di Instagram, ada WhatsApp-nya admin, bisa menghubungi itu atau lewat marketplace. Sudah ada marketplace-nya sendiri. Banyak di luar sana pelaku-pelaku usaha akhirnya yang memilih untuk gulung tikar Oh ya. karena tidak bisa memenuhi, termasuk memenuhi setidaknya memenuhi kebutuhan karyawannya. Ya. Jadi memilih ya udahlah tutup aja. Ya. Apa pesan-pesannya untuk mereka Pak? Kayaknya kalau mau memilih sih ini ya terpaksa kayaknya gulung tikar, karena gulung tikar ini nggak dipilih sih sebenarnya. Terpaksa memilih gulung tikar. Terpaksa gulung tikar ya begini. Jadi kita nggak tahu ya kondisi di setiap perusahaan itu kan pasti berbeda-beda ya. Terus setiap owner atau manajer itu juga memiliki keputusan yang berbeda-beda juga. Yang pertama, kita nggak bisa memaksakan keputusan kita untuk bisa dilakukan ke mereka. Itu belum tentu berhasil juga. Jadi kalau ngomongin pesan sih terlalu tinggi ya. Cuman kalau boleh sharing, selama kita berusaha dan selama kita mau melihatnya, pasti di setiap kejadian itu ada peluang yang bisa kita ambil, bisa kita manfaatkan di situ. Itu aja sih. Itu aja pesannya ya Pak ya. Jadi nggak boleh nyerah sebenarnya. Ya, nggak boleh nyerah. Itu pasti. Harus pintar-pintar cari peluang. Harus pintar-pintar cari peluang. Jadi pandemi kalau misalnya bagi beberapa para pelaku usaha ini menakutkan, tantangan yang paling besar yang mungkin dihadapi untuk Osingles sendiri akhirnya putar otak lagi. Putar otak lagi ya ini. Kita juga yang biasanya kerjanya biasa-biasa aja sekarang juga udah harus luar biasa. Jadi kebiasaan lama harus ditinggal. Kita nggak bisa terus menolak bahwa COVID ini tidak ada konspirasi dan sebagainya. Betul. Itu dipinggirin dulu, yang ada di depan udah kita jalan. Itu pasti ada jalannya Pak ya, pasti menempuh jalan. Jadi itu mungkin suntikan semangat dari Pak Edwin untuk bagi para pelaku usaha di luar sana harus lebih bisa melihat peluang daripada tantangannya sendiri untuk menyerah. Ya. Terima kasih Pak Edwin. Mungkin nanti kita akan ada season 2 bahas lebih jauh lebih lanjut lagi bersama Osingles. Dan tadi sudah dijanjikan MOU ya Pak? Oh iya pasti itu, masih di sini ya, kita selesai acara ini. Selesai acara ini langsung tanda tangan MOU ya Pak ya. Terima kasih Pak Edwin sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih Bernyanyi Vision atas undangannya. Semoga semakin sukses. Amin, amin. Semoga doanya dikabulkan. Ya pemirsa, mungkin itu tadi bincang-bincang kita mengenai ekonomi di tengah pandemi, khususnya untuk usaha di Osingles sendiri. Indonesia sampai saat ini masih mengalami pandemi, maka seluruhnya dituntut untuk mengerti dan berusaha untuk memulihkan diri agar yang terjadi bisa menjadi berbalik, bukan menjadi sebuah ancaman tapi menjadi keuntungan, dan agar Bumi Pertiwi kembali pulih kembali. Ya, dan agar Bumi Pertiwi pulih kembali. Terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya di Ragam Cerita bersama Gaby, dan nantinya akan mengundang tamu-tamu spesial lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.